Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini sangat menarik dan sangat seru sekali, dan tentunya berita ini yang terbaru ini. Dan ini sangat menarik sekali lah, karena apa yang dibahas ini. Nah, yang dibahas ini yaitu tentang Bapak Jokowi. Nah, tentunya teman-teman tahu kan kalau tentang Bapak Jokowi ini. Nah, pastinya ini apa ya? Ijazahnya. Dan para tokoh-tokoh ini, nah katanya ya, semua orang tuh, ya bukan semua orang ya, dia menyebutnya itu tokoh, para tokoh-tokoh. Para tokoh-tokoh ini dibikin tersiksa. Nah, ini sudah dinyatakan oleh Bambang Tri. Dia tersiksa duluan. Yang lainnya ini belum nih. Pastinya juga tersiksa lagi. Nah, tentang tersiksanya ini nggak tahu nih kapan sembuhnya, dan nggak tahu juga bisa sembuh apa enggak. Tentang penasaran yaitu tentang ijazahnya Bapak Joko Widodo. Nah, para tokoh-tokoh ini di tanggal 15 besok, nah, dia semua telah mengumpulkan beberapa tokoh dan beberapa teman. Nah, terutama para tokoh-tokoh ini, nah ini dapat dukungan penuh dari Rismond. Nah, ini jadi andalannya ini. Oke teman-teman, dan teman-teman ini kangen nggak nih sama Roy Suryo? Nah, kalau kangen saya puterin videonya. Oke, kita tonton aja dulu. Oke. Kita kan mau datang ke Jogja tanggal 15 April besok itu ya. Roy Suryo mau datang ke Jogja. Menyampaikan kepada rektor, kita mau ketemu rektor, ketemu dekan gitu ya. Kita pengen lihat gitu, mana buku skripsinya yang asli, katanya asli itu. Kita uji langsung. Ya gitu. Kalau teman-teman kemarin banyak mengira, aduh nanti kan harus ujinya harus uji karbon pakai apa-apa. Enggak, cukup nanti kita buat scanner ya, kemudian itu lembar-lembarnya kita cek dengan scanner, itu bisa kelihatan nanti kita analyze dengan besar. Huruf yang digunakan itu adalah huruf asli tahun 85 atau huruf baru di atas tahun 90-an yang didalilkan oleh Mas Rismond itu nanti bisa ketahuan ya. Bahkan juga kita mau lihat sejarahnya Fakultas Kehutanan UGM itu dekannya tahun berapa aja gitu loh. Jadi supaya clear dia tunjukkan saja ya, atau mungkin ada kepercayaan dia lah ya, tunjukkan saja ini loh ijazah aslinya. Gimana kangennya udah ini? Dan itulah rencana ini Roy Suryo ke UGM, mau mempertanyakan atau mau mau melihat yaitu ijazahnya. Dan didampingi oleh teman-temannya juga, Rismond juga. Dan tentu selanjutnya ini videonya ini ada lagi nih. Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini terbukti. Luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismond Hasiholan Sianipar, Sarjana Teknik Elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada, atau sudah 3 jilid ya persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Dan semuanya ini udah siap-siap semuanya ini untuk datang ke Solo dan datang ke UGM untuk membuktikan ini. Semua akan menggeruduk, dan terakhir nanti menggeruduknya itu di Solo, yaitu ke tempatnya kediamannya Bapak Joko Widodo. Nah, nggak tahu ini entah berhasil atau entah enggak. Nah, dan nanti entah diperlihatkan ijazahnya atau enggak. Ini yang jelas ini ya, para tokoh-tokoh ini semuanya lah yang terlihat tadi. Nah, ini akan dibikin tersiksa ini tentang ijazah ini. Nggak tahu ntar tersiksanya ini entah sampai kapan ini sembuhnya. Nah, ini bisa sembuh apa enggak ini tersiksanya ini. Dan selanjutnya video yaitu kita lihat ini pernyataan Bapak Joko Widodo tentang wawancaranya. Oke, kita tonton lagi. Kemarin dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara, karena memang sudah
disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambilnya apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh Rektor, Dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan wah, kalau itu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa harus membuktikan. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan. ini masih dalam kajian. Dalam kajian. Itulah pernyataan Bapak Joko Widodo untuk menyambut para tokoh-tokoh ini untuk mempertanyakan yaitu sebuah ijazah. Dan untuk video selanjutnya ini seperti biasa ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbilak. Nah, tentunya pasti teman-teman akan dibuat tertawa-tawa ini. Masih sama yaitu pembahasan atau komentarnya yaitu tentang ijazah. Nah, dan juga tentang Rismond. Oke, kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, kita langsung gas. Rismond dan kawan-kawan rencananya tanggal 15 akan ke UGM ke Jogja dan tanggal 16 keesokan harinya akan pergi ke kota Solo. Gimana? Udah kau ambil tiketmu? Udah berapa harga tiket sekarang? Kau cek dulu mana harga tiket pesawat dan juga berapa juga harga tiket kereta api. Lumayan. Ya, kalau misalnya agak lebih murah tiket kereta api, naik kereta api lah kau. Jangan bawa mobilmu, nanti ada lagi alasanmu mobilmu itu dipecahin kacanya. Disayat-sayat katanya ban mobilmu itu. Tapi jujur aja lu bilang sama kalian, pandai orang ini, biar tahu kalian ya. Pandai orang ini mencari momen ya. Sengaja orang ini tanggal 15, tanggal 16 pergi ke Solo ya, 2 minggu setelah lebaran, karena tahu orang ini kalau pas lebaran kemarin mereka terbang ongkos naik. Makanya mereka pergi tanggal 15 pas lagi ongkos turun. Entah ongkos pesawat, entah ongkos kereta api, yang penting harga turun. Nggak mau rugi nih ya, tapi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mana pengorbananmu? Aduh, ya, dan tahu enggak kalian, tim kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo sendiri ya, yaitu Yakub Hasibuan mengatakan bahwasanya kami siap menghadapi mereka semuanya. Ya, jadi Bapak Joko Widodo menganggap bahwasanya perlu dilakukan upaya hukum ya. Karena apa? Bukan karena dia takut. Kalau kalian cek berita Refli Harun ya, beritanya itu Joko Widodo mulai panik. 2046 ya kan? Kelebihan 1 angka itu pun terserah kalian. Ya, Joko Widodo mulai terdesak. Kalau misalnya kalian lihat channel satu lagi TV Sewo, iya. fix ijazah Jokowi palsu. Karena Bapak Jokowi, mereka anggap ya, ketika Bapak Joko Widodo mengambil langkah hukum ya, itu artinya Bapak Joko Widodo ya mengekspresikan kepanikan. Bukan. Karena apa? Ya, karena sebetulnya mereka sudah melihat bahwasanya ini ada upaya-upaya yang sudah melanggar hukum, yaitu berita bohong, kan begitu ya. Nah, jadi ya, sebetulnya kalau kukatakan ini adalah kumpulan-kumpulan orang-orang bodoh lah. Ya, kumpulan orang-orang bodoh yang ingin mencoba-coba ya, mencari-cari penyakit di tubuh orang yang sehat. Badannya tegap, jalannya bagus, ganteng, gigi rapi, ya kan begitu, tensi normal,
Iya, iya. Gula darah normal, asam urat nggak ada. Rajin olahraga, makan makanan apa bergizi. Nah, otomatis kan sangat susah untuk mencari penyakitnya ini. Jadi seperti itulah kerja orang ini ya. Jadi tahu enggak kalian ya, sebetulnya mereka itu ya ada beberapa katakanlah ada beberapa yang melatar belakangi dan memotivasi mereka untuk pergi ke rumah Bapak Joko Widodo ya. Yang pertama ya, katanya mereka itu ingin memastikan kepada Bapak Joko Widodo bahwasanya ijazah itu memang betul-betul ada dipegang Bapak Joko Widodo, dan mereka berharap supaya Bapak Joko Widodo menunjukkan kepada mereka, siapa kali kau? Siapa kali kalian yang datang ke situ? Kan udah aku bilang, mana ada pernah orang silaturahmi hari raya Lebaran, ya kan? Selamat hari raya Pak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak, boleh tengok ijazahnya Pak? Konyol. Pakai Y, konyol. Konyol. Ya kan? Setelah itu biar tahu kalian motivasi kedua ya. Motivasi kedua sebetulnya itu mereka itu bukan memastikan ijazah, bukan. Mereka cuma mengharapkan dikasih THR aja. Cari THR dia. Itu kemungkinan kedua menurutku. Atau kemungkinan ketiga, ya bisa jadi bisa tidak, kan begitu. Apa itu? Sebetulnya ya mereka itu kesana itu mau minta maaf. Karena apa? Karena ternyata mereka salah prediksi, salah strategi. Ya, waktu kemarin jadi presiden, ya Bapak Joko Widodo mereka lihat ya bahwasanya responnya biasa-biasa aja, tidak melakukan perlawanan. Mereka hina, mereka fitnah, ya mereka bully. Bapak Jokowi diam saja, dan mereka kira Bapak Joko Widodo begitu saja terus. Ternyata apa? Ternyata Bapak Joko Widodo mengambil satu langkah, yaitu mengumpulkan tim hukumnya untuk membantai orang-orang ini semua. Dan terlahirlah sebuah lagu untuk mereka, salah orang, kamu salah orang. Ya, mereka tahu itu, ya kan, mereka kan cukup pintar menurut mereka sendiri kan gitu. Kayak mana ini? Kan begitu. Udah ngumpulkan apa kuasa hukum Bapak Jokowi? Udahlah, daripada malu kita bilang aja kita memberanikan diri untuk mempertanyakan. Tapi nyampe di sana nanti kita minta maaf sama Bapak Jokowi. Supaya jangan dibikin langkah-langkah hukum. Bisa mampus kita nanti. Perhatikan ya, aku bilang sama kalian, perhatikan ya. Kalaulah ada 20 orang kemarin yang mengatakan bahwa saya siap menggeruduk rumah Bapak Joko Widodo, paling kencang itu yang datang 5 orang, lebih sedikit. Perhatikan. Yang pertama karena takut, yang kedua nggak punya ongkos. Banyak pertimbangannya Pak. Kan begitu ya. Jadi Rismon, dia terserah kau. Kalau kau mau ke UGM contohnya ya, lebih bagus kau naik kereta api atau naik mobil pesawat. Jangan kau bawa mobilmu, nanti disayat-sayat orang lagi bannya. Kalaupun kau harus bawa mobil, perhatikan CCTV-nya. Ini banyak kali alasanmu. Ditanya kenapa nggak lapor polisi, sama aja. Iya kan? Ini kan orang-orang yang nggak bisa dipercaya ini semuanya ini. Profesor Bu, doktor loh itu, S2, S3 itu Bu. Di negara ini sudah biasa maling teriak maling, dan juga kemungkinan besar ya itu mereka ini ijazah palsu teriak ijazah palsu. Periksa dulu ijazah dokter Tipa. Iya, kemungkinan. Kok jadi kayak gitu fitnah? Bukan fitnah, aku tanya periksa dulu. Kira-kira dari mana ijazahnya itu? Iya kan? Itu dia. Ya, sekarang kita masuk dulu ke dalam pembicaraan yang lebih dalam. Loh, jadi maksudmu Pung, udah ada kita 7 menit ini pembicaraan ini nggak dalam-dalam. Ini masih opening. Masih pembukaan. Salah satu ciri khas Opung Parbelak nggak akan pernah bikin video di bawah 20 menit. Sengaja itu karena apa? Biar yang mereaction videonya Opung Parbelak ya kan itu makin pusing. Pusing mereka itu. Sedangkan 20 menit pusing. Pernah gue bikin sampai 41 menit.
Kalau 20 menit sama aku, mereka itu rata-rata dilebihkan itu 3 menit, 23 menit, kan begitu. Kalau misalnya mereka itu ngambil videoku yang 30 menit, ya, makin panjanglah durasi mereka, 35 menit. Pernah aku bikin 41 menit biar tokel, aku rasa nggak ada yang mau mereaksi ini. Pikirku begitu, tetap ada juga. Dia aku 41 menit, di dia 46 menit. Tapi nggak apa-apa, ya gimana pun juga kita harus menyebarkan kebenaran. Lebih masif, lebih bagus. Ya, sekarang kita masuk dulu hal yang lebih dalam lagi. Sekarang yang jadi pertanyaannya, ya, repot-repot mereka ngurusin masalah masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Kira-kira pertanyaan pertama, ada apa? Itu dia, ada apa? Pertanyaan kedua, ya, repot-repot mereka ngurusin masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, pertanyaan kedua, siapa di balik semua ini? Siapa di belakang mereka? Pertanyaan ketiga, yang mungkin banyak orang nggak berpikir, siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Fitnah kok fitnah? Aku kan sedang bertanya, siapa yang bayar? Bukan ku bilang kalian ada yang membayar. Kan begitu ya. Kalau memang contohnya misalnya kalian bayar bayar masing-masing, contohnya pergi ke sana bayar ongkos masing-masing, makan ongkos masing-masing, bayar lagi kuota masing-masing, ya itu kan tetap judulnya siapa yang bayar? Ya kalian yang bayar. Ya, jadi ada apa? Ya, kenapa? Ya, ada apa? Kalau bicara tentang ada apa, bisa jadi ya, Bapak Joko Widodo ini kan sedang mempersiapkan dirinya ya untuk bertransformasi menjadi sebuah organisasi yang lebih besar. Karena apa? Karena 2029 ini harus dipersiapkan dipersiapkan ya cara yang lebih matang. Karena apa? 2029, 2034, 2039 ya, tantangan Indonesia ke depannya semakin besar. Maka diperlukan anak-anak bangsa punya visi besar, punya niat besar, dan punya usaha besar untuk membangun bangsa ini. Sudah ada Gerindra pun belum cukup, sudah ada Golkar pun belum cukup, sudah ada PDIP. Apalagi belum cukup itu. Maka Bapak Joko Widodo kalau kulihat ya arahnya ke sana, dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, dan dia sedang mempersiapkan ya sebuah kekuatan yang tidak tertandingi. Kalau bicara tertandingi itu kau melampaui Tuhan itu pun. Tidak tertandingi oleh PDIP. Belum ku selesaikan. Gitu loh ya. Jadi mereka melihat jadi kelompok perusuh di Indonesia ini kan ada dari kelompok PDIP dan juga ada kelompok dari anak-anak Abah. Ku bilang mereka perusuh karena apa? Ribut kali. Kalau udah ribut sudah pasti rusuh. Kan begitu ya kan, selalu menuduh pemerintah, mempersalahkan Bapak Joko Widodo, menuduh Bapak Joko Widodo ini dan itu. Sekarang mereka mulai menghasut ya mahasiswa untuk bertindak yang di luar nalar lagi, di luar nilai-nilai kemanusiaan lagi, nilai-nilai akal budi lagi. Ya itu makanya aku bilang mereka ini bikin rusuh. Karena apa? Satu intinya kepentingan mereka tidak terpenuhi, hasrat mereka juga tidak terpenuhi. Yang satu pernah punya kuasa, begitu lengser ya mereka nggak bisa move on. Nah yang satu lagi ya kepengen terus ada wakilnya di pemerintahan yaitu presiden, mereka boncengin. Nah hasratnya nggak kesampaian. Kalau bicara tentang hasrat nggak kesampaian, kalian tanya sama aku agak segan aku bilang pengantin baru. Coba tanya dulu sama pengantin baru itu, kayak mananya rasanya kalau hasratmu nggak kesampaian? Uring-uringan. Perasaan bukan cuma pengantin baru dah, pengantin lama pun kayak gitu, Bung. Justru yang mengerikan itu pengantin lama, Bung. Nggak usah dibahas gitu, bukan mau bahas pengantin di sini. Ya, itu dia. Jadi kalau bicara ada apa, ya mereka menyadari bahwasanya
ada sebuah visi besar, misi besar yang sedang dipersiapkan Bapak Joko Widodo untuk tahun 2029. Dan kalian lihat, 2027, pegang omonganku ini, 2027 dipukul lagong itu. Perhatikan kalian, dari mana kau dapat informasi itu, Pung? Aku ini kan biar tahu kan bergaul bukan sesama konten kreator. Aku juga ngobrol banyak sama jurnalis, sama politisi, walaupun politisinya kacang-kacang. Ya kelas kita kabupaten, bos. Iya. Maksudnya kelas kabupaten bagaimana, Pung? Kau itu kan, Pung, sudah melanglang buana, Pung. Apa namanya, di seluruh Indonesia videomu beredar. Tapi aku masih kalah sama Amin Rais. Amin Rais itu motivator antar benua, lintas benua, loh. Masih kalah, masih kepengen kali aku dikatakan menjadi YouTuber lintas benua. Ya udah, kembali, Pung, jangan bahas Amin Rais dulu, kami udah muak kami. Yang lain kembali back to the track. Ya, jadi itu dia ya, ada apa sudah pasti mereka melihat. Nah, ketika Joko Widodo besar ya, baik itu secara personal dan juga organisasi, mereka melihat bahwasanya langkah mereka 2029 akan terhalang untuk kesekian kalinya. Kita masuk ke pertanyaan kedua, siapa di balik semua ini? Masalah ijazah palsu ini. Nah, sekarang begini, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, kita bisa lihat ya bagaimana ya, ini polanya pola zigzag. Kalian perhatikan ini ya. Ketika PDIP ya congornya keras, volumenya keras, maka di waktu yang bersamaan biasanya ya anak-anak Abah akan mengecilkan volumenya. Tapi ketika PDIP ya volumenya kecil, ya congornya juga dijaga, itu biasanya anak-anak Abah congornya digedein, volumenya dinaikin. Perhatikan aja, kalau keluar PDIP anak Abah diam. Ya, kalau kor anak Abah biasanya PDIP diam. Apalagi sekarang bagi PDIP saat ini adalah masa tenang. Kok bisa, Bung? Kongres. Perlu dijaga ketenangan. Kan begitu ya. Kita nggak tahu juga, ya kan, dikomunikasikan lah ini ya dari orang-orang PDIP ke congor sebelah sana. Woi ngor, congor. Ini kami kan dalam masa tenang ini. Jadi minta tolonglah dulu, agak ributkanlah dikit-dikit. Datang congor sebelah sana, kami udah bingung, Bang, mau dari mana kami cari penyakitnya, udah nggak ada lagi. Dari mana selanya? Bikin aja lah isu-isu lama itu. Isu lama yang kayak mana? Ijazah palsu gitu kek. Kalau fufu apa gimana, Bu? Udah nggak terbukti. Masalah rumah tangga enggak juga. Masalah saham kepemilikan saham dari menantunya Jokowi, jangan. Jadi dari ijazah palsu aja. Ini istilah doang, kan begitu ya kan. Nah, setelah itu ya kan, yang jadi pertanyaan kedua, siapa di belakang orang ini? Yang keduanya ya. Kalau yang pertama mungkin saja ya orang lokal, kan begitu. Yang kedua ini interlokal. Maksudnya siapa ya? Jadi begini ya. Hilirisasi yang diambil ya, langkah yang diambil oleh Bapak Joko Widodo ya, bisa dikatakan ini adalah genderang perang ekonomi terhadap bangsa-bangsa Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Ya, kita lihat bagaimana Bapak Joko Widodo ya memperjuangkan hilirisasi ya. Dia mau supaya bahan mentah yang selama ini diekspor ke negara-negara luar, termasuk ya negara-negara Eropa ya, Bapak Jokowi berusaha bagaimana supaya bahan-bahan mentah itu tidak lagi diekspor ke luar negeri, kalau bisa diolah di dalam negeri. Supaya apa? Supaya keuntungan yang kita miliki lebih besar, dan dampaknya keuntungan yang mereka dapatkan lebih kecil. Nah, karena mereka selama ini bertahun-tahun sudah nyaman dengan keuntungan besar, karena apa? Setelah mereka mengolah, mereka kan ekspor lagi. Ternyata pasar ekspor yang paling menjanjikan itu Indonesia.
Kan alangkah bodohnya sebetulnya kan. Barang mentah kita kirim, begitu jadi mereka kirim lagi ke sini ya dengan bentuk berbeda dengan harga yang lebih mahal. Kenapa nggak kita tingkatkan teknologi ya, kita olah sendiri, kita jual lagi sama mereka. Itu pikiran Bapak Joko Widodo. Kan begitu ya. Maka ini membuat banyak ya negara-negara Eropa marah ya. Kita lihat bagaimana beliau ya diterjang, dihantam oleh negara-negara luar. Tapi beliau dengan gagah perkasanya ya mengatakan tidak. Indonesia harus melakukan hilirisasi. Gak peduli dia. Ternyata apa? Ya, gertakan-gertakan dari negara-negara Uni Eropa sampai sekarang gak terbukti kan? Setelah itu Amerika Serikat. Mereka pasti sangat sakit hati ketika Chevron, Freeport dan perusahaan-perusahaan lainnya dominasinya diambil alih oleh negara. Otomatis ya profit yang mereka terima selama ini lebih dari 50 tahun mereka menikmati kekayaan lama kita ya. Selama ini presiden tidak ada yang berani ya untuk mendominasi Freeport dan juga perusahaan-perusahaan lainnya, hanya Bapak Joko Widodo. Dan ternyata dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Makin membeli Amerika Serikat. Oleh karena itu ya mereka itu ya, makanya kan kita bisa lihat ya bagaimana langkah yang diambil Donald Trump. 32% tarif. Bukan gara-gara itu, Bung, ya kan ada kebijakan lain, Bung, ya memang betul, bukan gara-gara itu, tapi kan salah satunya itu. Mungkin saja ya emangnya Donald Trump emangnya Amerika Serikat punya perusahaan cuma di Indonesia? Kan enggak, ada di Thailand, ada di Kamboja, ada di Vietnam, ada di mana-mana. Kan begitu ya. Jadi kita bisa perhatikan ya, Amerika Serikat ya, mereka akan berusaha ya, setiap negara-negara yang punya sumber daya alam luar biasa, ketika mereka berhasil mengangkanginya dan mereka melakukan perlawanan pemberontakan, maka Amerika tidak akan tinggal diam dan mereka akan berusaha merusak negara itu dari dalam. Supaya apa? Supaya Amerika Serikat bisa ya menguasai sumber daya alam mereka. Irak, Iran dan juga Venezuela. Dan serangan-serangan yang mereka lakukan itu bukan serangan militer, karena memang bukan saatnya lagi serangan militer, bukan lagi agresi, tapi mereka akan melakukan sebuah serangan-serangan senyap ya, melalui sosial budaya, melalui ekonomi, melalui pendidikan, termasuk juga melalui langkah yang paling vital ya adalah melalui politik. Jadi maksudnya mereka menyamar jadi anggota dewan, Bung. Ya nggak mungkin lah kalapa. Jadi mereka akan lihat ya mana organisasi-organisasi atau kumpulan-kumpulan cecunguk-cecunguk yang berusaha kontra dengan pemerintah, maka mereka akan memperalat ya orang-orang ini ya untuk lebih keras lagi bersuara, sehingga apa? Sehingga rakyat lagi tidak percaya kepada pemerintah, sehingga pemerintah tidak lagi dipercaya rakyat, tidak lagi dipercaya masyarakat, tidak lagi dipercaya negara lain. Karena apa? Karena masyarakat sudah tidak mempercayai negara. Setelah itu timbullah konflik. Konflik ini sengaja diciptakan supaya apa? Supaya terjadi kerusuhan yang lebih besar lagi. Ketika kerusuhan lebih besar, maka tidak ada lagi negara yang mau investasi ke Indonesia, dan rusaklah, hancurlah Indonesia. Disitulah Amerika Serikat ya ataupun negara-negara lainnya ya berhasil menguasai Indonesia. Venezuela begitu ya, negara kaya akan minyak, bahkan dikatakan minyaknya itu melimpah, lebih melimpah daripada Timur Tengah, termasuk Arab Saudi ya. Tapi dengan cara yang demikian ya, mereka kirim ya intelijen, CIA atau apapun itu namanya, rusak negara itu, hancur, mereka bisa kuasai. Begitu juga hati-hati. Jadi siapa di balik mereka ini? Yang kedua bisa saja pihak asing. Maka mereka adalah antek-antek asing, dan mereka akan menuding bahwasanya Prabowo dan juga Joko Widodo antek asing. Karena apa? Sudah umum, sudah normal di Indonesia ini maling teriak maling. Siapa yang bayar mereka? Masuk ke pertanyaan ketiga.
Siapa yang bayar mereka? Kalau bicara siapa yang bayar mereka, sudah pasti yang pertama ya. Yang pertama itu adalah pengusaha-pengusaha yang selama ini mereka mendapatkan keuntungan besar sebelum zaman Bapak Joko Widodo, dan mereka marah karena apa? Oleh karena kebijakan-kebijakan Bapak Joko Widodo ya, itu menumbangkan bahkan menghambat pertumbuhan dari bisnis mereka ya. Dan sayang sekali bagi mereka, Bapak Prabowo ternyata melanjutkan apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Siapa mau sebut aja namanya, nggak perlu itu loh, toke minyak yang anaknya ditangkap kemarin. Ya siapapun itulah. Itu yang pertama. Siapa yang bayar keduanya lagi, Bung? Sudah pastilah negara-negara asing yang menginginkan Indonesia ini hancur dari dalam. Gitu. Ini asumsiku ya, karena tahu ndak kalian ya, ini bisa dikatakan ini contoh yang paling sederhana ya. Ini adalah istilah yang paling sederhana ya. Hanya orang bodoh yang mau menghancurkan bangsanya sendiri ya, dan orang bodoh lah yang banyak dibayar oleh pihak asing untuk merusak sendiri bangsa itu dari dalam, kan begitu. Kenapa dibilang bodoh? Kalau pintar kita, bijak kita, sudah pasti kita berpikir bagaimana negara ini bisa lebih maju, berpikiran positif, berpikiran jauh maju ke depan. Nah, mereka ini kan berusaha mematahkan semangat kita. Mereka ini berusaha ya untuk menyerang pemerintah. Mereka ini berusaha ya untuk menghasut masyarakat, untuk hilang kepercayaan kepada pemerintah. Kan begitu. Hati-hati ya, mereka ini bayaran. Menurutku. Karena apa? Sudah pasti ya, hanya negara luar lah yang menginginkan negaranya hancur. Ya, tidak mungkin negara Indonesia menginginkan negaranya sendiri hancur. Pasti ada campur tangan dari negara asing. Ya, jadi itulah ya. Jadi untuk kedatangan Bapak Rismond dan juga teman-teman nanti ke apa? Rismond, Roy Suryo dan juga Egy Sujana ya. Kalau datang kalian ke UGM nanti, kalau misalnya apapun kesimpulan, apapun hasil, apapun jawaban dari UGM kalian terima, jangan kalian putar balikan. Kalian kan kebiasaan begitu. Jawaban yang diberikan nanti kalian rubah jadi B. Kan begitu. Kalian kan paling pintar, yang kanan ke kiri, yang atas jadi ke bawah. Iya kan? Nah itu dia. Dan nanti kalau misalnya lanjut lagi ke rumah Bapak Joko Widodo, Rismond, Roy Suryo dan lain-lainnya, datang dengan baik-baik, silaturahmi dengan baik-baik, permisi ya, dan pulang juga baik-baik. Jangan sampai ada yang bawa panci. Ya, tolong dulu pas pampres dijaga dulu bagian dapur dulu, karena bahaya ini kalau menyangkut perpancian ini. Ya, karena gara-gara panci yang satu orang itu makan uang negara, merugikan negara itu. Tolong dulu harus ada 2 pas pampres di dapur ya. Jangan sampai nanti panci-panci di rumah Bapak Joko Widodo lenyap. Minta tolong dulu, karena yang satu itu bukan dia bilang apa, kadang bisnis panci, kadang bisnis wayang, kadang juga bisnis kaos, kan begitu ya kan. Jadi tolong dulu untuk bagian panci, kalau bisa dijaga ketat ya, bawa itu AK-47 itu untuk jaga-jaga, karena biasanya orang yang masuk ke dapur ini lebih berbahaya daripada orang yang masuk dari ruang tamu. Itu dia, yang namanya maling nggak pernah masuk dari ruang tamu, dari dapur, apalagi kalau siang-siang. Dan juga untuk Rismond Sianipar, untuk pas pampres tolong ya, tolong dulu dikondisikan supaya mobilnya Rismond itu tertangkap kamera CCTV gitu, biar jangan ada alasannya lagi ya, jangan lagi ada alasannya ini nanti mobilnya itu bannya disobek-sobek, kacanya dipecah. Kalau bisa sediakan dulu satu tempat ya, 5x5. Jadi di setiap sudutnya, di 4 sudut itu ada CCTV. Kalau perlu dari kolong itu juga ada CCTV, dari atas juga ada CCTV, biar jangan beralibi dia lagi nanti ya, kaca mobilku dipecahkan, setelah pulang dari Solo kaca mobilku dipecahkan ya. Ini orang nggak bisa dipercaya. Karena apa? Coba bayangkan kalian, dia seorang ahli IT, kan begitu ya. Dan dia katanya kemarin kan di salah satu podcast mengatakan bahwa saya mendapat teror. Harusnya dia hati-hati dong. Kalau misalnya contohnya dia itu seorang yang merasa diteror ya, harusnya dia itu memarkirkan kendaraan harus yang terjangkau dengan CCTV. Ini kok enggak? Itu satu, yang pertama mencurigakan. Ya kan begitu ya. Baru yang kedua,
ketika ditanya hostnya, kenapa nggak lapor polisi? Ketawa dia, percuma. Udahlah, ya. Jadi kalau kau lapor sebetulnya kepada kepolisian, justru di situ sebetulnya kau bisa meyakinkan publik bahwasannya kau juga itu, kau itu menerima tekanan dan teror. Gak pintar kau, gak bijak kau, gak cerdas. Ya orang makin curiga sama kau. Sama kayak majalah Tempe dikirim ke Pela Babi, yang buka paketnya itu bukannya disuruh security atau dia panggil pihak dari yang berwajib, kan begitu, mereka buka sendiri. Alah, udah kebaca kalian semua. Oke, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang isi videonya, yaitu Rismond yang mau ke Solo atau ke Jogja. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.